Next, kalau perkawinan itu sakramental, yang keempat menarik. Ini sesuai dengan tujuan dari perkawinan, yaitu apa? Pendidikan anak. Kita semua harus bisa berkata terima kasih kepada pengalaman hidup kita di dalam keluarga. Kita boleh mengenal, percaya akan kasih Allah dalam keluarga. Ini yang aku terima sejak aku kecil. Saya sungguh dibesarkan dari keluarga yang amat sangat bertanggung jawab. Tapi bukan berarti bahwa saya tidak terluka. Saya terluka. Saya pernah cerita waktu di sini? KRK. Saya anak terluka dari ayah saya. Ayah saya keras banget tentara. Ayah saya main memukul. Anda tahu bapak saya itu kalau pulang kadang-kadang memakai topi baja. Kalau dia sedang marah, topi baja itu bisa mendarat ke kepala saya, melukai dan mendarat dengan baiknya di kepala bapak. Jadi betak, tenang di sini gitu. Bapak saya keras banget dan saya tidak pernah berani melawan bapak. Kalau bapak marah saya nggak berani menatap, saya diem saja begini, nggak berani. Daripada saya dihajar. Dan bapak kalau sudah bersabda, terjadilah apa yang bapak katakan. Saya pernah sore-sore mau main layangan gitu ya. Mau main layangan, pergi bawa layangan. Terus ibu bilang, Eko ngapain? Main layangan dulu bu, sore. Cuci piring, nanti sesudah main layangan aku cuci piring. Janji, aku janji. Kok cuci piring? Enggak, aku main layangan dulu. Lalu ibu ngomong, Pak, ini Eko nih mau main layangan. Bapak itu dari kamar tidur, kok? Langsung, ya. Nggak berani. Bisa dibakar itu layangan. Dan waktu saya kecil kan belum ada Kak Seto. Sehingga saya tidak bisa mencari hak perlindungan anak, saudara-saudara. Tetapi saya dibentuk dengan disiplin dalam keluarga doa. Saya sejak kecil, sejak saya kelas 3 SD. Jadi bayangkan saya 3 SD anak pertama. Adik-adik saya berarti belum sekolah dong. Yang nomor 3, 4. Itu kami 8:30 harus rosario. Dan bapak itu kalau 8:30, rosario. Dan semua anaknya 4 sama-sama semuanya. Rosario terus. Jadi bibir kita tuh bisa dikondein gitu. Adik saya yang paling lucu. Yang mau jadi Romo kakak, kita yang menderita. Ya kalau sudah rosario, saya berempat adik-adik itu. Kan bergiliran salam Marianya kita minta giliran. Gak mau bapak yang mimpin, giliran. Dan kalau udah giliran anak-anak, kita langsung Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang kiamat. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau. Kita jengkel kalau udah kebagian bapak. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Kita tuh berempat, cepet lama amat sih, gitu ya. Jadi memang rosario itu menjadi anjang menggerutu gitu ya. Tapi tetap bapak itu rosario. Rosario. Halo, buahnya apa? Buahnya. Jadi pastor. Adik saya nomor 2, prodiakon dan aktivis di gereja. Gak perlu tepuk tangan lah. Adik saya yang ketiga dan keempat menikah beda gereja dan beda agama. Tetapi semua anaknya dididik Katolik, dibaptis secara Katolik. Bahkan keponakan saya itu lucu. Kalau bapaknya GKJ, Gereja Kristen Jawa. Jadi kalau doa bersama malam, bapaknya kan nggak buat tanda salib. Dia langsung, ayo kita berdoa. Yuk. Lalu keponakan saya langsung, ayah kalau berdoa harus buat tanda salib. Kata Romo Eko, buat tanda salib begini.
Lalu kan bapaknya jengkel kan ini anaknya. Ya. Nggak boleh ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai adik saya itu cerita gitu ya. Jadi apa yang mau saya katakan? Adik saya nomor 4, beda agama, Muslim. Dia mau diceraikan kalau dia tidak mau pindah agama. Dan dia akan memilih apa? Saya lebih baik diceraikan daripada saya pindah agama. Dan akhirnya suaminya tidak jadi. Suami gas lagi. Lalu dia ngajak. Kenapa? Bagi dia iman yang utama. Kenapa? Karena kami dididik sejak kecil. Iman berharga bagi kami. Ayah ibu pun begitu. Apalagi saya melihat ibu saya meninggal. Dikala kami berdoa. Di saat kita berseru, Bunda Maria terimalah, angkatlah, bawalah anakmu ini ke hadapan Bapa. Dan ibu meninggal. Jadi ayah, ibu mendidik kami berdoa. Dan hebatnya apa? Bareng-bareng. Beda dengan ayah-ayah sekarang. Doa lu doa. Ayah kapan? Nanti. Sampai saya begitu sedih, jujur Bu, sedih. Saya kemarin melihat anak di gereja saya. Saya tuh perhatikan anak ini berkali-kali minta tanda tangan. Dan selalu yang mengantarnya tuh pembantu. Sampai saya tanya, Nak, papa mama kamu agamanya apa? Katolik, Romo. Loh, kalau kamu ke gereja dengan siapa? Dengan Mbak, Romo. Hah? Papa kamu masih tidur. Mama yoga. Flying Fox. Jadi maaf, sekarang itu pendidikan iman seringkali orang tua pinter nyuruh. Nggak mau bareng, yuk bareng. Saya ke gereja, Bapak Ibu kalau tanya kenapa Romo ini jadi Romo? Karena sejak kecil saya kalau bisa di depan. Dan pasturnya Belanda. Kalau khotbah asli gua nggak ngerti apa-apa. Tapi Bapak Ibu jangan macam-macam. Ayah saya kalau ngedengerin khotbah begini nih. Sampai saya tuh ngeliatin aja edan gitu saya tuh. Sepulangnya saya tanya, Pak emang ngerti toh Romonya ngomong apa? Ora. Terus saya tanya, lah kenapa Bapak manggut koyok ngene gitu. Sopan. Oh pantesan Romonya makin lama khotbahnya kata saya itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pendidikan iman sekarang itu bukan menyuruh, bukan barengi, temani. Anak disuruh nggak akan mau. Kalau dia tahu bahwa bapaknya berkorban, ibunya berkorban, anak pun mau berkorban. Anda nyuruh anak Anda jangan main game terus. Tapi mamanya drakor.